Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman, salam sobat Ngopsan. Di sini saya dan narasumber akan berbincang-bincang mengenai problematika lingkungan hidup, di mana seberapa sadar sih generasi zaman sekarang terhadap isu lingkungan. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan tentang apa sih Ngopsan itu. Mungkin ini kali pertama teman-teman mendengar ya kata Ngopsan. Ngopsan itu ngobrol santai, di mana Ngopsan adalah salah satu proker dari Kementerian Sosial Masyarakat BEM KM UMY periode 2022-2023. Nah, di Ngopsan ini kita membahas tentang isu lingkungan yang bertujuan untuk mengedukasi kepada generasi muda zaman sekarang tentang seberapa penting sih kita memahami tentang isu lingkungan dan menumbuhkan kesadaran generasi zaman sekarang terhadap lingkungan. Nah, sebelumnya di sini saya Ahmad Imam Mustaqim sebagai host dalam bincang-bincang ngobrol santai kali ini dan ditemani dengan narasumber yang tentunya yang sudah sangat rapi dan ganteng nih Mas nih. Monggo Mas dengan perkenalkan. Ya, saya Rama Imam Warib, Mas Mustaqim. Saya saat ini diamanahkan menjadi koordinator isu Forum Nasional Sosial Masyarakat untuk wilayah DIY begitu. Nah, di zaman sekarang kan banyak tuh Mas kayak sudah terjadi bencana-bencana alam seperti gempa, longsor, banjir. Nah, tentu seharusnya kita sebagai generasi muda tuh harus paham dan mengerti tentang bagaimana sih cara menanggulangi, melestarikan lingkungan tersebut, Mas. Nah, pertanyaan saya yang pertama tuh seberapa sadar sih sebenarnya generasi muda sekarang terhadap lingkungan atau isu lingkungan yang telah terjadi sekarang ini? Ya, kalau ditanya seberapa sadar, kalau pandangan saya saat ini ya Mas, generasi muda saat ini kalau dikatakan dia melek atau tidak tentang isu-isu tentang lingkungan seperti itu. Kalau pandangan saya mereka tidak melek dan tidak merem. Artinya mereka itu ada di tengah-tengah. Mereka bagaimana ya? Mereka itu antara peduli dan tidak peduli, acuh tak acuh gitu Mas. Karena ya seperti yang kita tahu gitu, pada ya saat ini gitu, seberapa peduli mereka tentang isu-isu lingkungan bisa dilihat ketika ada isu misalnya bencana, berapa banyak sih mereka yang turun, berapa banyak mereka yang peduli, itu bisa lihat. Mereka peduli, mereka apa ya? Kalau kayak kata saya tadi, kalau mereka itu melek atau enggak tentang isu lingkungan, mereka melek, tapi tidak sepenuhnya melek, gitu. Masih ada yang tertutup gitu sih Mas, gambarannya. Oh, jadi gambaran melek ini bukan sekedar kita hanya tahu gitu Bang ya. Jadi ya, melek tuh harus ada. Oh, kita tahu nih, tapi harus ada dibarengin dengan implementasi tindakan. Betul. Makanya kita harus lihat dulu, kita harus samakan dulu melek yang seperti apa sih begitu. Karena misalnya kalau arti melek yang sungguhnya kan hanya membuka mata, ya kan. Mereka hanya tahu, tapi dalam arti lain kita harus tahu melek yang seperti apa dalam artian lebih luas. Melek yang seperti apa yang diimplementasikan dengan tindakan, dengan kegiatan atau karya nyata yang mereka lakukan seperti itu. Kalau hanya melek sekedar melek ya, pandangan saya ya ketika ada isu bencana ya hanya sekedar tahu itu melek begitu. Tapi peduli atau tidak mereka akan hal itu seperti itu. Jadi untuk generasi zaman sekarang ya, anak-anak muda yang hanya sekedar melek, hanya sekedar tahu, sebenarnya apa sih yang harusnya mereka lakukan dalam era sekarang dengan dibanjirinya teknologi informasi? Misal ada bencana alam di kota A, kan secara nggak langsung kita sudah tahu dengan cepat gitu. Nah, pengimplementasian seperti apa yang seharusnya generasi muda ini lakukan? Ya, kalau menurut saya pengimplementasian seperti apa dilakukan dengan dengan cara-cara yang sederhana dulu. Melihat kita ambil contoh misalnya, isu lingkungan ini kan luas sekali Mas, gitu. Bukan hanya seputar bencana, bukan hanya seputar bukan hanya seputar sampah, limbah dan lain-lain, tapi isu lingkungan ini kan luas begitu.
hal apa, mengimplementasikan seperti apa mereka. Sebetulnya kalau pandangan saya dengan hal-hal sederhana dulu. Misalnya ketika bagaimana mereka bisa listrik itu kan masuk dalam energi, dan energi listrik yang ada di Indonesia itu sumbernya dari batu bara. Batu bara itu masuknya ke lingkungan seperti itu. Dengan cara mereka menghemat listrik pun itu sudah mengimplementasikan sebagian kecil dari cara mereka atau mereka mereka menjaga lingkungan tersebut gitu. Itu bagian kecilnya. Seperti itu. Dengan cara-cara sederhana sih, Mas. Untuk memulai itu dengan cara sederhana dulu, menurut saya seperti itu. Jadi apakah dengan adanya teknologi komunikasi sekarang tuh merusak lingkungan dong? Gimana? Kalau sebetulnya kalau dikatakan merusak lingkungan atau tidak, kita harus melihat dari sudut pandang lain. Kalau merusak lingkungan, saya rasa tidak juga, tapi mungkin kalau merusak lingkungan begitu, merusak atau tidak, saya rasa teknologi tidak terlalu merusak gitu, tapi dilihat dari sudut pandang lain, apa sisi positif dari teknologi itu gitu. Dia artinya balance atau tidak begitu. Tadi kan Mas menjelaskan tentang kalau listrik itu dari batu bara, Mas ya. Yeah. Nah, sedangkan populasi manusia di dunia ini dengan bertambahnya tahun kan semakin bertambah gitu. Nah, terus juga pasti banyak yang membutuhkan listrik. Nah, betul. Cara generasi muda untuk menghemat gini sebelumnya, untuk mengembalikan sumber daya yang menghasilkan listrik seperti nikel ataupun batu bara itu kan butuh waktu yang beratus-ratus tahun, Mas ya. Betul. Nah, untuk kita sebagai generasi muda agar menghemat sumber daya itu, selain dari menghemat listrik, langkah seperti apa yang bisa kita lakukan, Om? Ya, selain menghemat sebetulnya kalau batu bara seperti batu bara tadi kan bisa dibilang juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui begitu. Dia akan habis seperti itu. Mungkin dengan cara menghemat setelah itu bisa juga seperti kita meniru negara luar yang bisa memanfaatkan misalnya angin atau tenaga surya dan lain seperti itu. Karena karena kembali ke Indonesia tadi masih menggunakan batu bara, Mas. Seperti itu sih. Jadi kita sebagai generasi muda yang mungkin berada di Indonesia ini seharusnya membuat teknologi baru yang untuk menghasilkan listrik, seperti memanfaatkan angin seperti yang di luar negeri, apa seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi bisa membuat sebuah inovasi baru seperti itu, Mas. Karena ya seperti yang kita tahu, yang seperti saya jelaskan tadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang saat ini masih digunakan di Indonesia seperti itu kan. Kalau misalnya kita menggunakan misalnya seperti tenaga angin atau matahari. Kalau matahari kan mungkin bukan tidak dapat diperbarui, tapi akan ada terus begitu. Ya mungkin nggak adanya matahari kalau kiamat, Mas ya. Enggak ada matahari mungkin kiamat seperti di barat gitu ya. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa memanfaatkan atau ada juga temuan saya pernah baca sampah yang bisa menghasilkan energi listrik seperti itu. Mungkin itu ada sebuah inovasi baru dari anak-anak generasi sekarang begitu, untuk bagaimana caranya menghasilkan energi listrik yang tidak bergantung pada batu bara seperti itu, Mas. Seharusnya hal-hal seperti itu harus disoroti lebih dalam, Mas ya. Betul. Nah, selain itu yang membuat generasi zaman sekarang tuh acuh tak acuh, mengabaikan lingkungan, kayak membuang sampah sembarang, itu apa ya, Mas? Yang membuat seenaknya gitu. Padahal kan kita hidup sebagai manusia, hidup di dunia ini juga harus berdampingan gitu sama lingkungan. Betul. Kalau pandangan saya, kenapa generasi muda sekarang itu acuh tak acuh? Salah satunya faktor lingkungan juga, Mas. Iya. Karena ketika
di lingkungannya banyak yang tidak peduli, akan secara tidak langsung dia akan mengikuti. Nah, ketika misalnya kawan-kawannya itu acuh dan dia peduli sendiri, secara tidak langsung dia akan dia akan mengikuti kemana kawan-kawannya, begitu Mas. Karena bahasa kasarnya, daripada dia beda sendiri lebih baik ikut yang rame. Nah, salah satunya pengaruh lingkungan itu berpengaruh sekali Mas. Mereka dengan melihat melihat lingkungannya seperti itu, mereka bisa terpengaruh untuk akhirnya mereka acuh tak acuh tentang menjaga lingkungan. Jadi faktor lingkungan kayak semisal di lingkungannya melihat orang sering buang sampah, mungkin itu sudah menjadi hal yang biasa gitu. Tidak terfikirkan kalau bahwa hal kecil membuang sampah sembarang itu bakalan berdampak besar gitu bagi lingkungan. Betul sekali. Bahkan sampah, bahkan tisu seperti itu kan, tisu, karena seringkali kita ke tempat makan itu banyak yang kalau ngambil tisu langsung 1, 2, 3, kan seperti itu. Hal-hal seperti itu yang akhirnya dianggap sepele, dianggap biasa oleh masyarakat kita, yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Padahal hal seperti itu yang mestinya kita kurangi, seperti itu. Harusnya kita sebagai generasi muda juga membiasakan hal yang positif, Bang, bukan negatif. Iya. Gitu. Nah, terus untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda nih terhadap isu lingkungan tuh seperti apa, Bang? Menumbuhkan kesadaran supaya dia tuh sadar nggak buang sampah sembarangan, nggak ngambil tisu sebanyak-banyaknya kayak gitu-gitu. Ya, seperti tadi ya, dimulai dari hal-hal kecil yang hal-hal kecil yang dia bisa sebarkan kepada halayak ramai. Seperti apa? Seperti dengan hal-hal kecil yang kalau sekarang kan dunia ini sudah era teknologi sekali. Hal-hal kecil yang misalnya dengan cara dia mengedukasi, dia share ke media sosial, itu sudah sangat dia akan mempengaruhi banyak orang. Karena media sosial sekarang kan luas sekali. Dengan cara dia share mengedukasi satu video misalnya, sudah berapa banyak orang yang akan mengikuti langkah dia. Seperti itu. Jadi teknologi informasi ini juga sangat membantu ya untuk menyadarkan para generasi muda. Tentu karena zaman sekarang apa-apa serba teknologi, serba media sosial, itu pasti sangat membantu sekali, Mas. Karena dari hal-hal kecil dan mengurangi kebiasaan negatif yang sudah terbiasa. Dikurangi ya, seperti contohnya yang kita sebutkan tadi. Hal-hal seperti itu memang kalau kita langsung mau mengubah itu mungkin agak berat. Makanya dikurangi pelan-pelan, dikit-dikit, untuk akhirnya menjadi kebiasaan baru. Yang akhirnya kebiasaan baru itu mengarah ke positif. Jadi teknologi ini juga sangat membantu. Selain itu, peran generasi muda selain memanfaatkan teknologi informasi untuk mengedukasi, peran seperti apa, Bang? Apa membuat gerakan bersih-bersih atau seperti apa yang bisa dilakukan generasi zaman sekarang, peran? Ya, kalau untuk peran nyata, dengan cara dia pertama, kalau peran dari diri dia sendiri, dengan cara dia memperbaiki diri dia sendiri untuk menjaga lingkungan. Setelah itu, kalau misalnya dia di sebuah organisasi, dia bisa melakukan gerakan entah itu bersih lingkungan dengan organisasinya, karena secara tidak langsung dari dia sendiri akhirnya ke organisasi dia akan menjadi sebuah akan lebih banyak orang yang tergerak untuk peduli akan lingkungan. Setelah itu ketika dia sudah bisa di organisasi, dia terapkan di masyarakat luas, itu lebih bagus. Karena kalau misalnya kita di organisasi, itu kebanyakan kita bakal terjun langsung ke masyarakat, dan kita mengedukasi masyarakat tentang isu-isu lingkungan, tentang bahaya dan lain sebagainya, tentang dampak dari misalnya sampah dan lain-lain.
dia akan lebih mudah ketika kita ada di sebuah organisasi seperti itu, Mas. Jadi apakah peran kita sebagai generasi muda harus mengikuti suatu organisasi, kumpulan atau seperti apa, Bang? Harus mengikuti apa tidak? Kalau harus atau tidaknya, tidak harus. Tidak harus. Tapi akan lebih baik karena begini, kalau dia tidak ikut organisasi, otomatis dia akan memulai dari dia sendiri, ya kan? Semua itu dimulai dari diri dia sendiri. Kemudian kalau dia ikut di organisasi, dia akan lebih banyak orang yang melakukan sebuah gerakan kebaikan itu, begitu. Karena kalau dia sendiri, dia akan membuat sebuah gerakan yang membuat orang terpengaruh, itu kan dia akan mengumpulkan orang lagi. Tapi kalau organisasi kan adalah perkumpulan orang, dia akan lebih mudah sebetulnya untuk melakukan atau mengedukasi tentang kebaikan atau isu-isu lingkungan yang harus diperbaiki seperti itu. Oh, berarti kalau dalam suatu organisasi kan pasti udah ada tujuan. Jadi orang-orang yang di situ tuh emang tujuannya untuk ini, memperbaiki lingkungan, ini gitu-gitu, Bang, ya. Kalau itu kita kembalikan lagi ke organisasinya. Oh gitu. Kembalikan lagi organisasi itu untuk apa? Nah, organisasinya untuk apa? Dan bisa organisasi itu pada akhirnya diarahkan untuk, walaupun pada awalnya dia hanya fokus misalnya ke event, tapi kan dari situ kita bisa mengarahkan orang untuk ikut mensosialisasikan tentang dampak dari kerusakan lingkungan dan lain sebagainya, seperti itu. Seperti itu sih, Mas. Jadi kalau dari persenan nih, Bang, yang dari awal tadi yang tentang melek kan nggak hanya sekedar tahu ya. Iya. Generasi zaman sekarang nih implementasi kepedulian terhadap lingkungan tuh berapa persen nih, Bang, kira-kira? Kepeduliannya mungkin kalau persenan berapa ya? Aku masih mikirnya di tengah-tengah, mungkin 50-50. Berarti masih banyak yang hanya sekedar tahu lewat itu tadi teknologi informasi tadi, cuman tahu, cuman nggak ada langkah untuk peduli terhadap tindakan lah, implementasi ya. Betul. Untuk melestarikan lingkungan. Karena begini, kalau misalnya kita di organisasi kampus begitu, kita di organisasi kampus, kita itu bisa melihat secara tidak langsung kepedulian mereka itu bagaimana. Banyak mereka yang ikut event atau ikut pengabdian. Di situ bisa kita lihat ada perbedaannya. Ketika misalnya kita akan membuat sebuah event, ngundang penyanyi, untuk kita butuh volunteer, kita butuh relawan untuk membantu kegiatan, dan kita akan melakukan pengabdian masyarakat. Kita bisa lihat berapa banyak atau berapa perbedaan dari pendaftar itu. Karena mereka, kalau pandanganku lebih lebih melihat sesuatu yang nggak terlalu ribet, untuk di pandangannya nggak terlalu ribet begitu loh. Karena kalau tentang misalnya pengabdian, tentang kita akan melakukan bersih-bersih dan lain-lain, itu hal yang sudah itu sudah biasa sekali begitu loh di mereka. Mereka sudah membiasakan itu seperti itu. Dan akhirnya mereka mencoba hal-hal baru, tapi acuh sekali pada kegiatan atau isu tentang lingkungan yang memang itu harus menjadi prioritas. Nah, untuk membangun kepedulian generasi muda zaman sekarang ini perlu nggak sih, Bang, kayak ujung tonggak gitu, ada penggerak satu orang buat menggerakkan semua, itu perlu nggak, Bang? Sangat perlu karena harus dimulai dari satu orang, harus ada yang berani untuk memimpin, gitu. Karena kalau kebanyakan generasi sekarang itu sifatnya manut, gitu. Kalau dia tidak ada arahan, dia tidak akan bergerak, gitu loh. Kalau
tidak ada instruksi dia tidak akan bergerak. Makanya diperlukan memang leader yang dia bisa untuk memimpin dan mampu untuk memimpin seperti itu. Jadi perlu yang namanya pemimpin tuh Bang, buat menggerakkan generasi zaman sekarang untuk peduli. Kalau pandanganku perlu, karena ya melihat ini pandanganku ya, gitu. Ini pandanganku karena melihat banyak sekarang itu yang mereka hanya menunggu instruksi aja loh gitu. Ketika kata pemimpinnya silakan ini, mereka akan ini. Tapi mampu tidak mereka ini untuk memimpin seperti itu. Tapi kalau saya lihat nih Bang, anak-anak generasi zaman sekarang kan juga kerjanya cuman scroll TikTok, cuman duduk gitu. Nah, padahal mereka kan juga tahu kalau ada info berita bencana di kota A, kota B. Nah, tapi kenapa kok mereka itu kok nggak sadar gitu tentang pentingnya kita menjaga lingkungan gitu? Mungkin karena ini ya, ini ya kembali asumsiku ya, karena kebiasaan kecil yang sudah terbiasa, yang mereka tidak sadar bahwa hal itu sebetulnya berdampak negatif. Mereka itu hanya kalau pandanganku hanya berpikir ini mah biasa aja gitu loh, tentang misal kayak tadi penghematan energi atau sampah dan lain-lain, itu mereka menganggap itu biasa, padahal itu tuh dampaknya sangat besar begitu. Berarti juga teknologi informasi ini ada dampak negatif dan positifnya. Negatifnya ya tadi cuman dimanfaatkan buat nge-scroll, positifnya bisa buat kita ngedukasi. Betul, seperti itu. Betul. Oke, baik Bang. Mungkin sekian ngopsan dari saya dan Bang Rama. Kurang lebihnya kami mohon gimana sih penutupannya? Penutupannya gimana? Menutup podcast lagi. Oh ya, kasih kesimpulan ya. Lupa. Oh ya. Sorry. Dan pesan saran. Sekian podcast. Gimana sih kata-katanya? Kesimpulan dulu. Nah dari pemaparan Bang Rama tadi mengenai kesadaran generasi zaman sekarang terhadap isu lingkungan, yaitu generasi yang namanya melek itu bukan hanya sekedar melek, tapi harus peduli. Jadi melek itu ada tahapannya. Bukan melek kita hanya sekedar tahu bencana alam AB atau isu lingkungan seperti apa, tapi seharusnya kita sebagai generasi muda zaman sekarang tuh harus ada pengimplementasian. Kita harus ada tindakan seperti itu Bang ya. Betul. Ya. Nah, jadi di Ngopsan ngobrol santai kali ini mungkin sampai di sini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebelumnya kami akan ada penyerahan sertifikat untuk narasumber. Monggo Mas. Iya. Mungkin sekian Ngopsan ngobrol santai dari kami Kementerian Sosial Masyarakat BMKM UMY periode 2022-2023. Nantikan podcast selanjutnya dari kami Ngopsan ngobrol santai, ngobrol dengan santai, dan jangan lupa komen, like, and subscribe.